Buat kalian yang tahu dan pernah ke tempat jajanan angkringan, pasti tidak asing dengan minuman khasnya yaitu susu jahe. Minuman dengan bahan dasar susu, air, dan jahe ini menjadi jajanan utama di tempat tersebut. Namun yang akan digibahi bukanlah angkringannya, tapi jahenya. Jahe merupakan tanaman obat berupa tumbuhan rumpun berbatang semu. Jahe berasal dari Asia Pasifik yang tersebar dari India sampai Cina. Penyebarannya diperkirakan mengikuti migrasi yang dilakukan oleh suku bangsa Austronesia pada abad keempat sebelum Masehi menyeberangi Kepulauan Melayu dari Cina Tenggara sampai ke Taiwan. Jahe pun menjadi tumbuhan khas wilayah tersebut bersamaan dengan lengkuas, temu putih, dan lempuyang. Tumbuhan jahe dikategorikan sebagai tumbuhan kultigen dan tidak tersedia lagi dalam bentuk liar di alam. Hal ini disebabkan karena jahe telah kehilangan kemampuannya tumbuh melalui biji seperti kebanyakan jenis rempah-rempah lainnya, dan hanya bisa berkembang biak melalui reproduksi vegetatif menggunakan akarnya yang merupakan akibat dari seleksi buatan yang dilakukan manusia. Tumbuhan ini telah lama didomestikasi di India dan Tiongkok. Jahe termasuk tumbuhan dalam suku temu-temuan. Nama ilmiah untuk jahe adalah Zingiber officinale dan masih sekeluarga dengan temu-temuan lainnya seperti temulawak dan kunyit. Di daerah Indonesia, jahe memiliki nama yang berbeda antara lain halia, bahing, jahi, jahe, dan jahe. Jahe dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna rimpangnya. Umumnya dikenal 3 varietas jahe, yaitu jahe putih atau kuning besar. Jahe putih atau kuning besar disebut juga dengan jahe gajah atau jahe badak. Alasannya dikarenakan jenis jahe ini berimpang lebih besar dan gemuk, ruas rimpangnya lebih mengembung daripada varietas yang lainnya. Jenis jahe ini biasanya dikonsumsi baik saat berumur muda maupun berumur tua, baik sebagai jahe segar maupun jahe olahan. Kemudian jahe putih atau kuning kecil. Jahe putih atau kuning kecil atau disebut juga jahe sunti atau jahe emprit. Karena ruas jahe ini kecil, agak rata sampai agak sedikit mengembung. Jahe ini selalu dipanen setelah berumur tua. Di samping seratnya yang tinggi, jahe ini cocok untuk ramuan obat-obatan atau juga bisa untuk diekstrak. Kemudian jahe merah. Jahe merah rimpangnya berwarna merah dan lebih kecil daripada jahe putih kecil. Sama seperti jahe kecil, jahe merah selalu dipanen saat setelah tua dan juga memiliki kandungan minyak atsiri yang sama dengan jahe kecil, sehingga cocok untuk ramuan dan obat-obatan. Banyak sekali manfaat dari mengkonsumsi jahe untuk kesehatan. Berikut ini beberapa manfaat yang terkandung dalam jahe. Jahe mampu membantu proses pencernaan dalam tubuh, sebab jahe mengandung 2 enzim yaitu protease dan lipase, yang masing-masing bertugas mencerna protein dan lemak. Tidak hanya itu, kawan jahe juga digunakan untuk pengobatan kuno seperti batuk, selesma, diare, penyakit radang sendi tulang seperti artritis, mencegah penyakit stroke dan jantung yang disebabkan peredaran darah yang tersumbat, mencegah penggumpalan darah, menurunkan kadar kolesterol, dan menyembuhkan rematik. Selain itu, kenapa setiap mengkonsumsi jahe terasa pedas dan hangat di tenggorokan? Rasa pedas dan hangat di tenggorokan ketika mengkonsumsi jahe itu terjadi karena jahe mengandung senyawa aktif yang bernama gingerol. Gingerol adalah senyawa yang menimbulkan rasa pedas pada jahe. Senyawa ini berbentuk minyak berwarna kekuningan dan muncul ketika jahe diperas atau ditumbuk. Senyawa ini terkenal karena manfaat baik terhadap kesehatan dan nutrisi tubuh. Gingerol memiliki sifat anti-inflamasi dan juga antioksidan yang baik.
Antiinflamasi bisa mengurangi efek peradangan pada tubuh. Jika dikonsumsi secara teratur, ekstrak atau air jahe lebih efektif menyembuhkan radang dan nyeri sendi. Sedangkan antioksidan berfungsi menangkal radikal bebas yang bisa merusak sel-sel tubuh. Kandungan gingerol akan berkurang ketika jahe dimasak. Saat dimasak, gingerol akan berubah menjadi zingeron dan rasa pedas pada jahe berkurang tajam. Namun, jika jahe dikeringkan, maka rasa pedasnya akan lebih tajam. Hal ini karena reaksi dehidrasi, gingerol berubah menjadi sogaol dan membuat rasa pedas hangat lebih kuat. Oleh sebab itu, jahe kering lebih banyak digunakan sebagai campuran jamu atau obat. Kandungan gingerol paling banyak ditemukan pada jahe merah. Jahe jenis ini lebih pedas daripada jahe emprit dan gajah. Sehingga jahe merah banyak digunakan untuk pembuatan minyak jahe dan obat-obatan. Sifat obat jahe termasuk pengurangan mual, radang sendi dan nyeri telah dikaitkan dengan gingerol. Baik gingerol dan sogaol menunjukkan sejumlah aktivitas biologis, mulai dari anti kanker, antioksidan, antimikroba, antiinflamasi, dan anti alergi, hingga berbagai aktivitas sistem saraf pusat.